nomor 7. Keluarga saudara kami atau saudaranya adik kami Detri ini ada 9. Tetapi yang telah dipanggil oleh Tuhan 2. Sehingga masih ada 7 bersaudara. Nah ini sudah kelihatan ini. Kelihatan semua. Nah kalau dari jauh sudah anu ya, kayak ada kaca ya. Oh, itu sudah kelihatan semua ini. Sudah kelihatan. Nah ini saya sendiri ini yang berdiri di sini nomor 5 ini. Nomor 5. Jadi kami perkenalkan dari tertua sendiri yang masih, karena yang paling tertua kakak kami Pak D Ngatino itu sudah dipanggil Tuhan. Terus yang nomor 2 itu kakak kami Yakobus Tukino. Monggo Pak D Bude dimeneng. Nika Pak D Bude Tukino menika ingkang wonten Baliarjo Wonosari Gunung Kidul. Terus mangke menawi tindak Gunung Kidul Pinarak nika dekat kalian terminal. Nika kagungan putra 4 nggih, 4. Dan cucu sudah banyak. Oh, 7 ya, cucu sudah 7. Tapi belum punya ngandung, belum punya buyut. Terus yang nomor 2 itu kakak kami Pak D Bude Samino, Setiadi Samino yang dari Jakarta. Monggo Pak D Bude. Nah ini yang dari Jakarta nomor 3, 5, ada 5, tapi juga belum mempunyai buyut. Berarti masih muda Pak Kim. Terus ya sudah mati. Terus yang selanjutnya yang keempat itu kakak kami ini Mas Waryono ini yang suaminya nggak ngikut. Ini yang rumahnya dekat dengan Tabon di Semen Gunung di Payaman Karangsari Gunung Kidul. Terus di Semen itu karena orang tua saya itu aslinya Semen. Terus yang nomor 5 saya sendiri. Nah ini suami saya ini anak saya 2 sebetulnya di Jogja sini aja, tapi karena masih pada kerja, yang satu di puskesmas, yang satu di apotek K24 ya. K24 ini sehingga tidak bisa hadir di sini, tapi besok pagi akan berusaha di sini. Karena saya merasa masih muda. Terus yang selanjutnya adik kami Dek Sugeng, ini beserta istri, ini juga dari Jakarta. Terima kasih Dek, udah berusaha sampai sini. Ya, perjuangan. Karena dari aslinya dari Batak ini ya. Ini mempunyai anak 2 juga. 2 cucunya baru 2. Jadi kalau tampil muda itu biasa. Ini hajat untuk menikahkan anaknya, yaitu dari ini adik kami Andrea Supriyono beserta adik kami Arini Kumalasari. Monggo. Oh sudah perso gitu. Ini anaknya juga cuma 2. 3. Lupa Mas Dedi lupa. Maaf Mas Dedi lupa. Ini karena gendut jadi lupa. Jadi ya ini Dek Dedi sama Mbak Titi. Oh, ini ya karena tempat yang subur sih ya. Ini punya anak 1. Ini aslinya di Balikpapan. Pada tahun kemarin ke Balikpapan, sekarang dekat di Sleman saja. Terus yang
Yang kedua, Mas, oh karena kembar ya, karena kembar sebetulnya ini karena kembar tapi keluarnya itu hampir bersamaan. Oh 7 menit lah, itu sebetulnya hampir bareng ya. Tapi karena yang keluar itu lebih dulu Mas Gary, maka dia dipanggil kakak. Ini yang Mas Gary untuk nomor 2 sama Mbak Iya ya. Terus yang selanjutnya yang anak ketiga yaitu Mas Gale sama Mbak Ila. Mbak Ila. Nah, ya. Ini baru 1 anaknya. Cakep ya, cakep ya. Cakep. Nah, oke. Ya. Ini berarti adik kami di Andrea Supriyono sudah mempunyai cucu 2 ya. Yang 1 di Jakarta, yang 1 di Sleman. Terus yang terakhir adik kami yang bontot ini David Suherlan. Ini juga di Jakarta. Ini istrinya juga sebetulnya Medan aslinya tapi sudah di Jakarta, orang tuanya juga ya, orang tuanya di Jakarta. Ini mempunyai anak 3. Nah, yang 1 sudah nikah ada di Belanda, punya anak 1. Yang kedua itu juga di Belanda karena laki-laki belum selesai ya? Sudah selesai? Oh belum selesai yang kuliah. Terus yang ketiga ini ada rencana juga ini. Jadi perempuan laki ya, perempuan laki lah. Ini yang nomor 2 ini rencananya juga akhir tahun ini, mudah-mudahan Tuhan memberkati sehingga nanti yang dari sini boyong ke Jakarta. Terus yang terakhir adik kami Ian, cowok, ini masih kuliah di Belanda. Ini kira-kira di dalam perkenalan agar nanti kalau kami barangkali ada kesempatan, ada waktu untuk berkunjung ke rumahnya Mbak Lia, nanti biar tidak disopo atau kok bolak-balik mlebu kono. Nah, ini rupa-rupanya tapi anu kok sejenis ini. Hampir sama. Jadi oh lah podong kayak ini kan karo ini podong seperti itu. Lah karena itu mohon maaf apabila di dalam kami menyampaikan perkenalan ini salah di dalam ucapan kami, mohon maaf, dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan, mudah-mudahan adik kami Gary sama Lia di dalam melaksanakan pemberkatan nikah besok pagi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak. Waktu kepada saya untuk memperkenalkan dari keluarga mempelai wanita dari keluarga almarhum Bapak Sigit. Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang memberi hidup dan kehidupan kepada kita semua. Puji syukur kita diberi sehat sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan untuk memberikan serah-serahan kepada anak kami, Dekia. Kami atas menulis, membaca, termasuk bukan baru Pak Desikit juga pemilihan juga itu, tapi saya mengambil bagian ketika saya 5 tahun berada di Jogja. Ya sekali lagi satu kebanggaan, satu bahagia luar biasa. Bukan hanya saat ini, tapi juga Tuhan jawab doa-doa kami. Saya sebagai om, sebagai lelek, sebagai paman punya tanggung jawab untuk
mendoakan anak-anak kami, ponakan-ponakan ya, yang memang sudah waktunya untuk menikah, bisa menemukan jodoh dan bersyukur jadi ya kan bisa berjumpa ya kan, karena ya walaupun di usia yang sudah 30-an semua ya kan, itu ya berat sebenarnya di bawah 30 ya kan, tapi ya kehendak Tuhan mungkin mereka berjumpa di usia mereka saat ini. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pembawa acara tadi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan perkenalan. Saya dari keluarga Budi Mira, kata Bapak Simbo itu 8, tetapi yang nomor 3 itu udah meninggal dari kecil, jadi kami hampir nggak pernah ada yang mengenal. Jadi cerita saja, dari dulu ada kakakmu perempuan gitu udah jadi meninggal. Jadi nomor 1 bagi saudara itu tinggal di dekat kampung di kalau kami bilang Kaliwungu lah, Kaliwungu Semarang bukan Kaliwungu Kendal Pak Supri. Jadi Kaliwungu, kami punya kecamatan baru di Semarang itu namanya Kaliwungu, pemekaran dari kecamatan Susuan. Kalau saya sebutin kampung nanti takutnya Bapak Ibu bingung juga di daerah mana kan gitu ya. Paling tidak kalau kecamatan pernah dengar lah. Nomor 1 tinggal di sana, mohon doanya karena mungkin setahun 2 tahun lalu mengalami stroke ringan. Jadi dalam masa pemulihan itu kakaknya Budi Mira, dan saya terus terang selalu pribadi juga terus berdoa untuk kesembuhan kakak kami nomor 1. Punya anak 5 ya, tersebar juga dari dewasa. Kemudian nomor 2 itu Budi Mira ya kan, dari itu dari Mbak Lia ya, sudah Bapak Ibu ketahui semua. Beliau dipanggil Tuhan, walaupun mungkin ya saya bisa pribadi juga kayaknya belum waktunya, tetapi kalau Tuhan sudah katakan waktunya kita nggak bisa bilang apa. Yang ketiga Pak D Slamet ya kan, kami Bapak Ibu Saudara, kami keluarga beragam, jadi 4 Muslim 3 Kristen. Nah, itu juga sesuatu yang luar biasa ya kan. Jadi kami bangun hubungan sampai sejauh ini. Kami kumpul bukan pas Natal, kumpulnya pas Idul Fitri, Lebaran. Jadi libur Lebaran, Idul Fitri kami kumpul di rumah ibu ya, bercerita, berbagi pengalaman ya kan. Jadi yang nomor 3 tinggal di Tangerang, usaha di sana dagang, suami istri, anak 2, udah gede-gede juga, tapi belum punya cucu atau belum menikah. Yang keempat tinggal juga dekat kampung, saudara, Pak Sudadi, Pak Didadi ya kan, ya, punya anak 3, tani, saudaraku, mendampingi bapak ya kan, bapak kami karena ibu sudah meninggal 2 atau 3 tahun yang lalu ya kan. Ibu simbok saya dulu baru Bu Mira. Kemudian selanjutnya Pak D Parmo, ini beliau Pak D Parmo ya, tinggal di Pancoran, Jakarta, usaha ya serabutan ya kan, ya dagang ya, kontraktor kadang-kadang gitu, mana yang ada duitnya. Itu kakak saya pas ya, karena anak 3 sudah punya cucu. Kemudian saya nama Santoso, saya tinggal di Lampung bagi saudara, melayani sebagai gembala, sudah PNS di Dinas Kristen, sudah 2008, sejak 2008 saya angkatan 2008. Ini istri berusiaan, iya nanti ketemu tadi. Sama-sama siaan biasanya langsung nyambung ya. Dokter hewan, kami PNS di Lampung Tengah ya, kami tinggal di Lampung Tengah. Kami punya pelayanan penggembalaan perintisan GKN kami, karena saya kecil besar di GKJ Susuan, sekarang Kaliwungu, kemudian kuliahnya di STT Masaren. Jadi saya punya beban, punya tanggung jawab, terpanggil untuk melayani di GKN di sekitar Masaren di Lampung. Yang terakhir Om Daniel Suwarto ya, ini pelayanan di GKN Jebres. Saya juga bangga dan bersyukur karena juga nggak nyangka bahwa adik saya juga terbeban untuk
ambil bagian dalam dunia pelayanan ya. Karena kadang-kadang ada image jadi pendeta itu kan susah gitu loh. Tapi ternyata adik saya punya kerinduan ke sana dan puji Tuhan dipercayakan oleh Tuhan melayani sidang jemaat yang ada di Jebres. Nah, anak dua, ya kami juga anak dua, putra putri, masih kecil-kecil, ya kan? Itu buat saudara perkenalan dari saya. Iya, kalau Budi Mira kan udah kenal semua. Ya mungkin yang dari Kendal ya, artinya belum semua kenal. Budi Mira punya anak 3, Stefan Natalia Sabatini, kemudian Mas Christopher, Wicaksanadi, kemudian Mas Jati, ya kan? Mas Jati, ya ini sudah puji Tuhan, saudara. Saya juga bangga dan salut perjuangan Pak Disikit dan Bu Mira menyukseskan mereka, tidak meninggali bonbon dunia, tapi meninggalkan pengetahuan ilmu yang mungkin tidak akan hilang. Sehingga saya punya keyakinan, punya iman, walaupun Pak Disikit dan Bu Mira sudah nggak ada, ya anak-anak akan berhasil. Itu doa saya, dan saya yakin karena ya mereka meninggalkan ilmu, pengetahuan yang tidak akan bisa hilang. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sekali lagi Mas Jerry, Mbak Ria, selamat berbahagia ya. Sampai besok, Tuhan boleh menetapkan kalian di dekat saudara sebagai kudus. Saya ya berbangga dan berbahagia, dan terima kasih untuk kepercayaan saya bisa mendampingi Mbak Lia dan Mas Jerry. Juga terima kasih untuk keluarga Pak Supriyono dari Kendal. Ini rasa persaudaraan yang luar biasa.